Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal penalaran matematika untuk latihan penalaran matematika SNBT tahun 2026. Oke, sekarang kita udah masuk ke teks yang baru. Sebelumnya kalau kalian mau nonton video-video saya sebelumnya tentang penalaran matematika, latihan penalaran matematika, silahkan kalian lihat aja di bagian playlist, itu ada sudah saya kumpulkan ya soal-soal tentang penalaran matematika untuk kalian yang akan SNBT di tahun 2026 gitu ya. Oke, mungkin saya akan langsung bacakan. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberi diskon 20%. Oke, ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua. Oke, berarti angsuran itu cicilan teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu. Jadi ini cicilannya itu dilakukan setelah bulan pertama atau mulainya bulan kedua. Dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Oke, pertanyaan pertama. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur atau mencicil. Ia juga ingin membeli anti gores dan casing dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah pertama kita harus memahami ini di kalimat pertama ya. Jadi toko ini yang menjual ponsel merek X dengan harga resminya 10 juta, tapi karena didiskon 20%, berarti kalian harus tahu dulu nih diskon 20% dari 10 juta itu berapa gitu ya. Jadi diskonnya adalah 10 juta dikali 20%. 20 per 100 ya. Ya ini kalian hitung aja sekitar 2 juta ya. Nah, jadi toko ini tuh memberikan diskon 2 juta. Artinya apa? Artinya harga yang sekarang setelah didiskon itu adalah 10 juta dikurangi 2 juta gitu ya setelah diskon. 2 juta. Nah, jadi harganya adalah 8 juta, yaitu harga setelah diskon. Nah, setelah itu karena di sini disebutkan bahwa ada uang muka, teman-teman. Ya. Di sini ada uang muka minimal 10%. Gitu ya. Jadi uang muka itu adalah biasanya dilakukan di transaksi pertama. Gitu ya. Jadi ya ini uang pertama lah yang mungkin berbeda dengan cicilan bulan berikutnya gitu ya. Biasanya 20%, nah di sini 20%. Nah, karena di sini 10% ya. Nah, karena di sini uang mukanya minimal 10% dari harga resmi, berarti uang muka dalam rupiah ya. Uang mukanya itu adalah 10% atau 10 per 100. 10 per 100 dikali 10 juta. Ini harga resminya. Bukan 8 juta ya, karena 8 juta ini adalah harga setelah diskon. Ini coret-coret, lalu coret-coret gitu ya. Nah, ini 1 juta. Nah, berarti uang yang dibayarkan pertama itu harus 1 juta. Nah, uang berikutnya baru mengikuti aturan yang diterapkan oleh si toko tersebut. Nah, karena di sini katanya Pak Budi membawa uang 1.500.000, maka uang muka
yang harus dibayarkan 1 juta, maka sisa uang Pak Budi adalah 1.500.000 dikurangi 1 juta karena harus membayarkan uang muka dulu gitu ya, yaitu 500.000. Nah, berarti sisa uang Pak Budi itu adalah 500.000, dan 500.000 itu dia ingin membeli nomor perdana beserta pulsanya gitu ya. Nah, maka kalian tinggal menghitung nih berapa sih nomor perdana dan beserta pulsanya gitu ya. Kalau di sini sepertinya nggak ada ya. Sebentar. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Di sini sih hanya ada anti gores sebesar 150.000 dan casing ponsel 90.000. Tidak ada tidak ada informasi nomor perdana dan pulsanya. Dan mungkin saya akan ubah teman-teman karena mungkin ini ada kesalahan penulisan. Tidak ada informasi terkait nomor perdana ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah untuk membeli anti gores dan casing ponsel. Di sini kan disebutkan ya, dia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana. Karena ini gak ada ya. Jadi kita ubah aja ke anti gores dan casing ya. Nah, berarti berapa nih? Berarti karena uang sisanya adalah 500.000 dan harga casing serta anti goresnya totalnya, ini harga anti gores dulu. Ini harga casingnya gitu ya. Adalah 240.000, maka Betul, di sini tidak disebutkan teman-teman ya. Oke, saya tarik kata-kata saya tadi ya. Jadi di sini benar ya, tidak disebutkan nomor perdana beserta pulsanya, tapi memang disebutkan anti gores dan casingnya. Karena yang ditanyakan itu adalah benar tadi ya. Ini saya maaf ya. Ini saya ada kesalahan pemahaman. Untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah, jadi kan ini udah diketahui nih anti gores dan harga casingnya yaitu sebesar 240.000. Nah, berarti sisa uang untuk membeli nomor perdana. Nah, ini ya. Sisa uang untuk membeli nomor perdana adalah 500.000 yang merupakan sisa uang dari setelah pengurangan uang muka, dan 240.000 setelah membeli casing dan anti gores. Nah, maka sisa uang Pak Budi itu adalah 260.000, dan ini dipakai untuk membeli nomor perdana. Oke, jadi ini salah ya, tadi saya salah pemahaman gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 260.000. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila tadi ada salah ya pemahaman gitu ya. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.